Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita membahas tentang analisa peluang usaha. Kali ini kita akan membahas mengenai metode yang akan digunakan dalam pendekatan analisa peluang usaha. Tetapi sebelumnya kita akan lihat dulu apa saja yang mesti dipertimbangkan dalam pemilihan produk yang akan kita buat atau yang akan kita produksi atau yang akan kita dagangkan, ya. Yang perlu kita pikirkan yang pertama adalah produk yang kita buat itu mudah atau tidak digunakan oleh konsumen. Jadi kalau bisa dibuat semudah mungkin agar konsumen merasa bahwa dengan produk yang dia miliki mempunyai efisiensi. Yang kedua yang mesti diingat juga adalah efisiensi dalam penggunaannya. Artinya begini, produk yang akan mereka miliki atau yang akan kita buat untuk konsumen nanti, apakah itu akan sekali pakai? Apakah akan bisa dipakai berulang-ulang? Termasuk barang yang awet atau tidakkah? Nah, itu pun mesti kita pertimbangkan ya tentang produk tersebut. Yang ketiga adalah kualitas dari produk yang kita buat atau yang kita dagangkan. Mengenai masalah kualitas ini bisa dilihat apakah produk yang kita buat tersebut sudah mempunyai standarisasi, yaitu misalnya ada label halalnya, ada SNI-nya, lalu misalnya ada barcode-nya dan sebagainya. Nah, itu artinya kalau sudah ada seperti itu, insya Allah barangnya termasuk berkualitas, artinya sudah diuji. Yang keempat, pada saat pemakaian termasuk barang yang kategori hemat atau tidak, ya. Artinya dalam jumlah yang sedikit tetapi bisa digunakan untuk keperluan yang banyak, yang besar, berulang-ulang. Jadi konsumen tidak perlu membeli dalam kapasitas atau volume yang besar misalnya. Itu pun mesti ya kita pertimbangkan. Kelima yaitu faktor keamanan dan kenyamanan. Jangan sampai produk yang kita buat itu menjadi konsumen merasa tidak aman, merasa tidak nyaman karena jadi terluka, jadi sakit ya. Nah, itu pun mesti kita perhatikan ya. Nanti mesti ada misalnya tata cara pemakaiannya ya. Itu mesti tertera di dalam produk kita. Selanjutnya kita bicara tentang masalah metode pendekatan analisa peluang usaha. Itu ada 3. Yang pertama yang dikenal oleh banyak orang ya, yaitu metode SWOT. Metode SWOT itu ya, SWOT itu adalah strength ya, artinya kekuatan, lalu W-nya adalah weakness, artinya kelemahan. O-nya adalah opportunity, artinya peluang ataupun kesempatan. T-nya adalah threat, yaitu ancaman ataupun bisa dikatakan tantangan. Nah, kenapa ini mesti dianalisa?
agar calon wirausahawan ataupun pedagang-pedagang itu mampu menilai apa saja yang menjadi kekuatannya, apa saja yang menjadi kelemahannya, lalu peluangnya bagaimana, ya, karena kita kan ingin dagangnya dapat untung, berarti harus ada peluang, ya. Lalu ancaman-ancaman yang akan terjadi, ya, dengan usaha kita itu seperti apa, dan kita pun mesti mempersiapkan solusinya, ya, untuk memecahkan masalah apabila hal itu terjadi. Yang kedua adalah metode yang dikenal dengan 5W plus 1H. Kita lihat yang 5W. W yang pertama adalah what. What ini jenis usaha apa sih yang akan kita pilih? Ya, itu artinya what. Artinya kita sudah mempertimbangkan bahwa kita memilih jenis usaha itu memang kitanya mampu menjalankan dan kita pun paham tentang usaha yang akan kita lakukan. Kedua adalah why. Why itu kenapa sih kita pilih jenis usaha itu? Ya, bisa jadi alasannya karena kita suka, hobi. Bisa jadi karena alasannya lagi ngetren, atau memang banyak dicari oleh konsumen. Nah, itu adalah why-nya. Yang ketiga adalah when. When itu kapan sih kita memulai akan dagangnya, akan buatnya. Sebetulnya bagi calon wirausahawan atau wirausahawan yang memulai usaha yang baru, kalau kita melakukan sesuatu yang baik, kenapa harus ditunda? Kalau kita memang sudah siap segalanya, maka sesegera mungkin kita harus memulainya. Ingat, time is money. Yang keempat yaitu where. Where ini di mana? Di mana kita akan dagang? Apakah kita akan dagang di pasar, di kaki lima, atau kita punya kios sendiri, atau kita mau sewa, atau kita mau di mall, atau pada saat seperti sekarang orang lebih senang bekerja di rumah dengan sistem dagang yang online, ya. Itu artinya where, di mana. Selanjutnya yang kelima adalah who. Siapa yang akan melakukan usaha itu? Apakah kita sendiri sebagai pelaku usahanya, atau kita dibantu oleh asisten atau oleh orang lain untuk menjalankannya, karena tidak mungkin dilakukan sendiri. Nah, itu pun mesti dipertimbangkan, ya. Kalau sendiri mampu atau tidak. Kalau dua, misalnya dibantu dengan yang lain, bagaimana cara menggajinya. Lalu 1H, how. How ini bicara tentang masalah bagaimana cara membuatnya, bagaimana memprosesnya, bagaimana menjualnya. Itulah yang dikatakan how. Dan yang ketiga adalah metode studi kelayakan usaha, ya. Studi kelayakan usaha ini adalah juga disebut sebagai analisis proyek bisnis, yaitu membahas berbagai konsep dasar yang berkaitan dengan keputusan dan pemilihan usaha agar mampu memberikan manfaat ekonomis,
dan sosial sepanjang waktu. Artinya benar-benar dipikirkan secara teliti dan cermat. Nah, lalu kita lihat tahapan dalam membuat analisis kelayakan usaha itu apa saja. Yang pertama, tentu saja kita sebagai pelaku usaha mesti mempunyai ide, punya gagasan. Nah, dari ide dan gagasan tersebut mesti dirumuskan secara tertulis dan tersirat, ya. Seperti apa sih yang diinginkan oleh si pelaku usaha tersebut, usahanya, ya, atau yang lebih jelasnya adalah latar belakang, ya, dari pemilihan jenis usaha itu, ya. Yang kedua yaitu tahapan formulasi tujuan, visi dan misi. Kita ini usaha inginnya langgeng, ya, dalam jangka yang panjang. Maka kita mesti menentukan visinya apa, misinya apa, karena kita pengen dagang itu terus berkembang, terus maju. Yang ketiga yaitu tahap analisis yang memproses secara sistematis apa saja yang harus dilakukan dengan melihat berbagai aspek atau faktor yang mempengaruhi usaha yang akan kita lakukan. Keempat, yaitu kita mesti membuat suatu perhitungan, ya, tentang usaha kita yang nanti kita akan memutuskan dari perhitungan itu layak tidak sih usaha ini untuk dijalankan atau diwujudkan. Jadi itulah 4 tahapan secara sistematis, ya, tentang analisa kelayakan usaha. Lalu bagaimana sistematis cara penyusunannya, ya? Yang pertama adalah kita mesti mampu menuangkan, ya, tentang pengenalan produk yang akan kita buat atau yang akan kita tawarkan. Itu kita mesti jelaskan, oh produk ini digemari, banyak dicari, lalu memang menjadi kesukaan banyak orang dan sebagainya, ya. Itu mesti dijelaskan. Lalu yang kedua adalah bahan bakunya dan cara membuatnya. Produk ini yang kita buat itu bahannya apa saja, lalu bagaimana cara membuatnya, itu pun mesti tertuang. Yang ketiga, bagaimana cara pengemasannya, pakai apa, lalu penyajiannya seperti apa. Nah, itu pun mesti ada di dalam sistematika penyusunan analisa kelayakan usaha. Selanjutnya adalah gambaran usaha. Gambaran usaha ini banyak, ya, mulai dari lokasi, alat, perlengkapan, lalu volume produk yang kita buat dalam satu kali proses. Lalu kita pun mesti juga menghitung harga persatuan produk tersebut, sampai bagaimana kita memasarkan produk tersebut. Itu mesti ada, ya, di poin yang keempat tentang gambaran usaha secara secara lengkap, gitu, ya. Yang kelima adalah bicara tentang masalah anggaran. Artinya diperhitungkan secara detail biaya-biaya yang terkait dengan proses produksi sampai kepada barang tersebut didistribusikan sampai
bahwa kita dagang itu akan mendapatkan keuntungan. Dan yang lebih diingat lagi, yang terakhir adalah modal yang kita tanam di dalam usaha kita itu akan kembali, ya. Jadi ada perhitungannya. Jadi dalam kurun waktu berapa lama nih modal yang kita korbankan di dalam usaha ini akan kembali menjadi milik kita. Demikian, semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Salam sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.